Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Di video kali ini aku akan membagikan atau memberitahu alur pendaftaran penerimaan mahasiswa baru MMTC atau STMM Yogyakarta tahun 2020-2021. Karena aku udah diteror banget sama teman-teman ya di DM Instagram, "Kak, ayo dong share tentang alur pendaftarannya," karena masih ada yang bingung soal ini. Nah, untuk lebih jelas teman-teman, nanti aku akan tampilkan gambar dan tulisannya agar teman-teman juga bisa di capture atau mungkin dicatat ya di catatan kalian. Dan gak perlu berlama-lama, ini dia alur pendaftarannya. Alur penerimaan mahasiswa baru periode 2 tahun 2020-2021 untuk jalur non-tes MMTC. Langkah pertama, melakukan pendaftaran secara online dengan cara mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru. Nah, pada sistem ini di menu pendaftaran, teman-teman diharapkan untuk menggunakan browser dengan versi terbaru ya. Jika sudah pernah terdaftar, silahkan login dengan akun peserta, kemudian klik daftar lagi. Jadi tidak perlu membuat akun baru lagi teman-teman. Dengan catatan, peserta hanya diperbolehkan mendaftar 1 kali tes untuk setiap periode. Langkah kedua, peserta akan mendapatkan username, password, dan nomor tes dan dikirimkan melalui email jika melakukan pendaftaran baru. Diharapkan teman-teman menyimpan username, password, dan nomor tes tersebut dengan baik karena akan digunakan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, buat teman-teman yang kiranya lupa password, ini cukup klik reset password dan mengikuti petunjuk yang dikirimkan melalui email. Langkah ketiga yaitu melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 ke bank yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa untuk memasukkan 9 digit nomor tes sebagai berita pembayaran atau transfer. Diharapkan juga teman-teman menyimpan bukti asli pembayaran ya. Untuk pembayaran yang sudah dilakukan tidak dapat ditarik atau diminta kembali. Nah, untuk pembayaran di luar waktu dan tata cara yang ditentukan tidak dianggap sebagai pembayaran atas pendaftaran sebagai peserta PMB STMM Yogyakarta. Langkah keempat, teman-teman login kembali ke laman PMB untuk mengunggah berkas-berkas yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, untuk berkas-berkasnya terdiri dari pas foto resmi dengan latar belakang warna merah, slip atau bukti pembayaran pendaftaran, surat hasil pemeriksaan buta warna dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik, surat keterangan lulus atau ijazah, surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai. Untuk format surat pernyataan dapat diunduh pada laman PMB pada masa pendaftaran melalui akun pendaftar ya. Yang selanjutnya adalah berkas nilai ujian sekolah yang dimuat dalam dokumen ijazah atau SKL atau dokumen lain yang disahkan oleh sekolah. Selanjutnya, ini adalah yang paling penting ya teman-teman dalam pendaftaran periode kedua ini untuk jalur non-tes. Berkasnya yaitu piagam penghargaan prestasi yang diraih selama kurun waktu 3 tahun terakhir, maksimal 3 buah kalau yang memiliki. Kalau yang enggak, ya nggak apa-apa ya teman-teman, jadi tidak perlu di-upload. Selanjutnya adalah portofolio karya terbaik yang dibuat selama kurun waktu 3 tahun terakhir, maksimal 3 buah. Untuk portofolio karya terbaik ini diberikan dalam bentuk URL atau link jika memiliki. Khusus untuk Prodi MIK atau Manajemen Informasi dan Komunikasi tidak memerlukan portofolio, jadi tidak perlu diunggah ya teman-teman.
Yang selanjutnya adalah mengunggah sketsa gambar sesuai soal yang diberikan untuk pendaftar prodi animasi dan teknologi permainan. Untuk soal sketsa gambarnya nanti akan muncul melalui akun pendaftar. Nah, itu dia tadi berkas-berkas yang harus diunggah ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang dipersiapkan. Setelah teman-teman mendaftar dan mengunggah berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh kampus, teman-teman nanti akan menunggu sampai panitia PMB memverifikasi pendaftaran yang berkas-berkasnya telah lengkap diunggah secara online. Langkah ke-6, peserta harus aktif mengecek apakah berkas atau pendaftaran sudah terverifikasi dengan cara login di portal PMB ini. Jika verifikasi berhasil, teman-teman akan mendapatkan email notifikasi. Langkah ke-7, pendaftar yang telah terverifikasi atau diverifikasi akan menemukan menu cetak kartu peserta di sisi kanan laman PMB setelah teman-teman login. Jadi kartu ini harus dicetak ya teman-teman, jangan sampai lupa. Karena kartu peserta ini diperlukan sebagai salah satu syarat registrasi ulang apabila teman-teman dinyatakan lolos seleksi. Langkah ke-8 atau langkah yang terakhir, hasil seleksi dapat dilihat pada tanggal pengumuman kelulusan. Pendaftar atau teman-teman dapat melihat pengumuman hasil seleksi PMB pada menu pengumuman PMB. Semoga membantu teman-teman. Nah, itu dia tadi alur pendaftaran mahasiswa baru STMM MMTC Yogyakarta tahun 2020-2021. Tidak ada tes di Jogja ya teman-teman. Jadi tesnya itu online, daftarnya udah pasti online, dan tesnya itu berdasarkan prestasi dan karya atau portofolio yang teman-teman punya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang siapin berkas-berkasnya. Jadi nanti kalau misalnya pendaftarannya dibuka, itu akan memudahkan kalian untuk mengupload semua berkas-berkasnya. Jangan lupa ya, berkasnya itu harus di-scan. Tadi udah aku sebutkan juga ya, jadi dalam bentuk file gitu. Jadi buat teman-teman sekarang nih ya, udah mulai nyicil, di-scanin semuanya berkas-berkasnya supaya nanti nggak ada yang dilupakan. Ini juga memudahkan teman-teman supaya nanti nggak buru-buru pada saat pendaftaran. Dan satu lagi ya, yang teman-teman harus ingat, pendaftarannya itu bisa dilakukan kalau nanti sudah dibuka di websitenya MMTC. Jadi kalau misalnya belum dibuka, itu belum bisa melakukan pendaftaran. Jadi teman-teman harus sering banget ya untuk mengecek websitenya di www.pmb.mmtc.ac.id. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman yang mau masuk MMTC. Insya Allah nanti next aku akan buat video lagi tentang MMTC. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!